itu dapat menurunkan apa istilahnya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkonsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Madrasah, salam podcast MTSN Tebing Tinggi. Selamat datang di podcast MTSN Tebing Tinggi, ruang inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Benar sekali, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bijak menggunakan media sosial. Kali ini bersama saya Aulia Putri dan rekan saya Fani Syafitri. Sobat Madrasah, kita tahu bahwa penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakannya secara bijak? Dan bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak pula? Untuk itu kami menghadirkan narasumber luar biasa yang akan memberikan pandangan mereka. Yang pertama, kita sambut Kepala MTSN Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Rum Sitorus SIG, yang akan memberikan pandangan dari sudut pandang pemimpin lembaga pendidikan. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mewakili guru sekaligus wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, kita sambut Bapak Muhammad Hasri dan Nusaragi ST. Selamat datang Bapak. Dan yang terakhir, kita punya perwakilan siswa yang aktif dan kreatif di media sosial, Kakak Khairul Ilmi Aditya kelas 93, merupakan Ketua OSIM periode 2023-2024. Halo Kak Adit. Halo juga. Sahabat Madrasah, mari kita mulai diskusi. Yang pertama, kepada Kepala MTSN Tebing Tinggi. Nah Pak, sebagai seorang pimpinan, bagaimana pandangan Bapak terkait peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semuanya yang hadir pada hari ini, bagaimana media itu kedepannya untuk anak didik. Salah satunya adalah media ini luar biasa, gunanya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah informasi-informasi bagi kita sebagai peserta didik dan sebagai seorang guru maupun kepala madrasah. Itu sangat penting. Jadi media ini ada positif dan ada negatifnya. Sekarang masih banyak yang kita lihat di media, ada yang positif dan ada negatifnya. Pertama, kita ke dunia pendidikan, gunanya adalah mencari informasi-informasi tentang pembelajaran, bagaimana tugas-tugas yang disampaikan kepada guru, siap anak-anak kita atau anak didik kita melihat informasi ada di media sosial. Jadi artinya pandai-pandailah kita mencari atau melihat informasi ke depan bagaimana media ini yang luar biasa untuk diemban kepada anak-anak kita semua. Terima kasih. Itu aja mungkin dulu. Apa saja dampak positif dan negatif dari media sosial yang perlu kita waspadai sebagai pelajar dan pendidik? Pasti ada baik dan benarnya, misalnya positif dan negatif. Artinya kalau kita pandai membuat atau melihat media itu, berarti itu positif. Artinya contohnya untuk pembelajaran, ya kan? Ataupun untuk pelajaran ilmu teknologi atau komputer, itu kan luar biasa. Banyak yang kita lihat di situ tanpa kita banyak-banyak lagi mencari, langsung kita ketik, berarti itu positif. Tapi kalau negatifnya, itu pasti banyak juga. Ya, kalau tidak kita pandai-pandai, misalnya dalam di media itu ada namanya hal-hal yang misalnya tentang pembulian atau tentang apa lagi ya, tentang kejahatan, ya kan. Kemudian anak-anak akan melihat itu dan itu akan dilihat dan akan dicoba, umpamanya pacaran, ya kan. Pacaran itu membuat menjadi malas untuk belajar, ya
Jadi dengan media tersebut bisa mempengaruhi. Jadi itu mungkin dari contoh singkatnya aja. Mungkin nanti bisa ditambah dari beberapa daerah kami untuk dari guru etik bagaimana peran media ini yang pasti lebih bagus dia, lebih baik dia positifnya untuk kebaikan kita bersama anak-anak, terutama untuk belajar. Dan menurut Bapak, langkah apa yang harus dilakukan madrasah untuk mendukung penggunaan media sosial secara bijak? Pertama, kalau untuk di madrasah ini berarti kita bekerjasama dengan guru BK atau PKM. Jadi harus si anak atau siswa itu harus memang tidak boleh dalam belajar membawa HP. Ya kan? Langkah-langkah yang pertama harus bekerja sama dengan warga madrasah, baik itu PKM, BK dan wali kelas. Jadi kalau sudah ini terjaga, maka media baik itu melalui HP akan positif. Yang kedua, pertama disiplin dalam pelaksanaan melihat media. Artinya di sini ini mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi harus ada yang melihat, mengawasi dalam media. Ketiga adalah pasti orang tua. Kita harus bersama dengan orang tua untuk memahami kepada orang tua bahwa HP itu atau media itu sangat ada yang bagusnya dan tidak bagusnya. Jadi kalau semua tidak bagus, nanti bisa aja orang tua itu marah. Tapi kalau kita bilang ada bagus, umpamanya ada perlu tugas dan sebagainya. Langkah-langkah ketiga ini harus saling bekerjasama terhadap guru BK, UKM, kemudian siswa, kemudian orang tua. Di sebuah madrasah ataupun di madrasah ini akan terjaga yang anak tadi betul-betul melihat atau melihat media sosial itu. Depannya mudah-mudahan terus kita kita selalu bekerjasama lah untuk kebaikan anak-anak kita. Insya Allah luar biasa sekali Pak, terima kasih atas pandangannya. Kita sekarang beralih kepada Bapak Muhammad Hasri dan Nusaraji ST. Sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana pengalaman Bapak dalam melihat pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa di madrasah? Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya pengaruh media sosial berdasarkan pengalaman sebagai salah satu tenaga pendidik di MTSN kita ini, yang pertama itu istilah kerennya distraksi. Apa itu distraksi? Sekarang ini anak-anak siswa pelajar sosial kalian karena terlalu banyak bermain sosmed itu dapat menurunkan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkonsentrasi. Contohnya di kelas itu seringkali nanti di tengah pembelajaran ya gini, matanya ke depan tapi pandangannya kosong, melongo. Kalau untuk yang laki-laki tuh biasanya mikirannya game. Karena kebanyakan main game, akhirnya dia selalu berpikir, berimajinasi, bahkan di pelajaran itu selalu mikirin game. Kalau yang perempuan, saking banyaknya nengok video K-pop, nah kayak dia lah artisnya. Bayanginnya melongo, kadang-kadang mau sampai ada yang nge-chase nanti. Itu bahayanya kalau dalam hal distraksi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Nah ini terkadang bisa dilihat contoh sederhananya gini. Nanti dikasih tugas sama gurunya dikumpulkan Senin, selesainya Kamis, selesainya Jumat. Pak izinnya Pak belum selesai, terakhirnya sampai minggu depannya baru dikumpulkan. Itu karena kebanyakan sosmed yang seharusnya jam-jam kosong di rumah bisa dipakai untuk mengerjakan tugas, tapi karena bermain sosmed itu mengubah perilaku siswa-siswi di sekolah manapun jadi berkurang, sehingga produktivitasnya tidak terjaga dengan baik. Nah, itu mungkin untuk yang perubahan perilaku.
Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk membantu siswa menggunakan media sosial secara positif? Baik, langkah-langkah yang diambil untuk membantu siswa menggunakan media sosial dengan positif ini pernah dipelajari di kelas sebenarnya, bahkan guru-guru pun sudah menyampaikannya dengan tegas. Bagi pembelajaran informatika atau TIK itu sudah disampaikan, minimal mengurangi waktu menggunakan handphone. Yang seharusnya penggunaan handphone itu di rumah bisa sampai malam hari, mungkin bisa dipakai 1 atau 2 jam saja. Misalkan dari jam 8 sampai jam 9 atau setelah belajar malam. Itu juga untuk mengurangi pengaruh media sosial bisa membatasi konten-konten yang negatif. Saya contoh ambil di Instagram. Di Instagram itu bisa kita blok konten-konten yang kurang baik untuk siswa dan siswi. Misalnya konten-konten yang tidak mendidik, yang vulgar, yang memakai bahasa-bahasa kurang baik itu bisa diblok. Nah ya, bagaimana caranya menangani supaya peserta didik dapat menggunakan media sosial dengan baik? Gunakanlah media sosial itu hanya untuk pembelajaran saja. Misal dapat mendownload aplikasi di Play Store yang bisa digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran yang mendukung pembelajaran. Mungkin itu. Dan menurut Bapak, bagaimana kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial siswa? Untuk kolaborasi ini sebenarnya kita di awal tahun pembelajaran sudah melaksanakan yang namanya parenting. Kita sudah panggil orang tua, bagaimana menjelaskan hubungan kerjasama antara siswa dan hubungan antara orang tua dan guru dalam memantau siswa di rumah. Di program parenting itu salah satunya yang sudah disampaikan bagaimana mengawasi kalian anak didik di jam-jam rumah, malam hari ataupun tengah malam supaya tidak menggunakan handphone sampai larut malam seperti yang saya bilang tadi di part yang kedua. Mudah-mudahan orang tua dapat menanggapi program sekolah dalam hal menjaga anak-anaknya supaya menggunakan media sosial, menggunakan handphone itu cukup di jam-jam tertentu saja dan dalam waktu beberapa jam saja, tidak sampai pagi dan apalagi sampai begadang. Gitu. Oh, sangat inspiratif sekali Bapak, dan terima kasih atas penjelasannya. Kali ini kita akan beralih mendengarkan sudut pandang dari perwakilan siswa MTSN Tebing Tinggi, Kak Adit. Baik, Kak Adit, berdasarkan pengalaman dan menggunakan media sosial, apa manfaat yang kakak rasakan sebagai seorang pelajar? Baik, terima kasih. Manfaat yang saya rasakan selama menggunakan media sosial dapat mempermudah saya sebagai pelajar pada era digital seperti ini. Dengan adanya medsos, saya dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Dengan media sosial juga dapat memudahkan saya untuk bertemu dengan siapapun tanpa harus bertemu langsung. Apakah kakak pernah menghadapi situasi negatif di media sosial? Dan bagaimana cara kakak menghadapinya? Baik, tentunya saya pernah menghadapi situasi negatif selama menggunakan media sosial. Nah, cara saya menghadapinya, yang pertama, membersihkan kontak yang menyebarkan konten negatif. Yang kedua, memblokir semua yang menyebarkan ujuran negatif. Dan yang ketiga, memprioritaskan hubungan dan aktivitas tatap muka. Yang terakhir, mencari kesenangan di luar media sosial. Itulah cara saya untuk menghadapi situasi negatif di media sosial. Luar biasa Kak Adit, terima kasih sudah berbagi pengalaman kakak. Nah, pertanyaan terakhir nih, saya ingin ketiga narasumber memberikan pesan kepada siswa atau teman-teman agar bijak menggunakan media sosial. Pertama, kami persilakan kepada Bapak Kepala MTSN Tebing Tinggi. Terima kasih. Pesan kepada seluruh kita semua, terutama kepada siswa, pandai-pandailah untuk melihat media sosial, baik itu Facebook, IG maupun TikTok dan sebagainya. Jadi carilah informasi-informasi yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Janganlah melihat yang tidak pantas seperti ini ataupun film-film yang tidak
Islami ataupun film-film yang luar dari kemampuan kita. Jadi intinya gunakanlah media sosial atau informasi ini sebaik-baiknya dan untuk kegunaan kita menambah ilmu pengetahuan dalam diri. Terima kasih. Selanjutnya kepada perwakilan guru sekaligus Wakil Kepala Madrasah Bapak Muhammad Hasri dan Usaragi SD agar memberikan pesan. Yang pertama, gunakanlah media sosial untuk membantu pembelajaran saja. Yang kedua, jangan tonton konten-konten yang bersifat negatif atau pornografi. Yang ketiga, blok hal-hal yang negatif dari konten-konten medsos yang kita gunakan. Oke, lanjut beralih ke Kak Adit nih. Apa pesan? Untuk teman-teman seangkatan MTS atau SMP, gunakanlah media sosial dengan bijak dan jadikanlah media sosial sebagai sumber informasi. Dan jangan gunakan media sosial secara berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Karena generasi emas adalah generasi yang cerdas. Oke, terima kasih. Sobat Madrasah, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Rum Sitorus SAG, Bapak Muhammad Hasri Danu Saragi SD, dan Kak Aditya. Semoga apa yang telah dibahas hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan pesan bahwa media sosial adalah alat bukan tujuan. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif, membangun dan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga etika dan martabat kita sebagai pelajar dan umat beragama. Saya Fani Syafitri. Dan saya Aulia Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast MTSN Tebing Tinggi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.